Kalau misalkan ya kerjaan lah, ya kan yang dapat cuan dari kerjaan. Tapi tinggal waktunya disesuaikan, ya jamnya mungkin dibikinnya nggak pagi-pagi banget, agak siang gitu kan. Jadi larinya bisa pagi gitu. Kak, telat. Soraya mungkin telat tadi ngebahas soal lari gitu. Mungkin persiapan soal mengikuti acara di Lombok seperti apa? Aku nggak ada persiapan sih sebenarnya karena kebetulan memang target latihan aku bukan untuk Lombok, tapi pasti akan hadir di sana. Jadi untuk memeriahkan aja sih untuk di sana. Kira kategori yang belum tahu sih kategorinya apa karena memang target utama larinya nggak ke sana, lebih ke memeriahkan aja. Oke. Nah, sempat baca berita Kak Soraya sempat viral gitu. Lagi maraton di Singapura, berhenti di pinggir jalan, saat pinggir jalan seperti apa sih Kak? Aku bingung viralnya di mana ya, orang ibadah kok nggak boleh. Ya memang karena di sana bukan nggak ada musola, pastinya ada musola. Cuman kan karena kondisinya urgent, emang lagi race gitu ya mau gimana gitu. Kita kan yang penting kan utamain ibadah dong, masa kita mau lari terus ibadahnya ditinggalin gitu kan. Ya kalau orang berpendapat negatif itu hak mereka. Teman yang pasti kenapa di videoin biar kasih tahu kalau misalnya kita olahraga atau race atau apapun bukan berarti kita melupain ibadah gitu. Tapi memang itu yang di Singapura hal pertama kali atau memang di negara lain sudah pernah berapa kali gitu Kak dilakuin? Maksudnya? Pertama kali kejadian di Soal lagi res sholat gitu. Enggak, itu juga aku ngambilnya kan 10 kilo. Memang sebenarnya bukan subuhnya, justru karena aku kenapa nggak mau ngambil, kenapa sih ikutan cuma 10 kilo? Karena pengen sholat subuh. Karena azan subuhnya itu mepet banget sama start 10 kilo. Kalau kita ikutan half marathon harus sholatnya di tengah-tengah lari gitu, itu lebih resiko lagi kan. Jadi aku memilih untuk sholat. Nah ditanya security di mana musola, mereka bilang you can pray anywhere. Ya udah pray anywhere. Tapi kan kalau kita mau cari musola ya bisa aja, cuma kan waktunya udah mepet, orang kan nggak tahu itu gitu kan. Jadi kalau nggak sih, aku juga viral di mananya orang sholat doang gitu kan. Waktu itu memang Ya kan? sendirian Kak lari atau ke suami? Sendiri lari. Karena kalau di World, kenapa saya memilih maraton di luar negeri, kenapa memilih World Marathon Major? Karena di sana jam subuhnya sama startnya itu sangat jauh. Mereka kan negara dingin, otomatis startnya bisa jam 10 pagi. Sholat subuh jam 5 bisa di hotel. Kalau Singapura kan startnya mepet banget, karena kan tahu sendiri kan waktu Indonesia bagian barat sama misalnya sama Singapura kan sama gitu kan. Bedanya cuma sekian menit doang. Gitu. Kenapa makanya saya memilih untuk maraton di luar negeri karena untuk ibadah aman banget gitu. Kan sholat juga masih sebagai musafir bisa dijamak untuk duhur ke asarnya. Oke. Kita melihat fenomena sekarang maraton sudah diikuti sama banyak artis pendapatnya Kak. Itu Aku seneng banget sih, maksudnya kan karena kan ini suatu energi yang positif ya untuk orang untuk hidup sehat, karena juga public figure itu kan salah satu sumber inspirasi buat masyarakat juga. Kalau bisa menularkan hal yang positif untuk bisa berlari, bonding sama keluarga, bisa juga meramaikan acara-acara lari di berbagai wilayah di Indonesia kan, kenapa enggak gitu kan. Justru makin mencintai olahraga untuk ngajak yang lain untuk hidup sehat juga. Mungkin yang jadi sorotan dua orang terakhir gitu, Raffi dan Ariel yang menjadi sorotan karena mereka ikut maraton mendapat TKI itu seperti apa sih? Ya keren banget lah, karena kan mereka kan juga memang sangat, ya maksudnya berpengaruh banget ya untuk Indonesia. Apapun yang mereka lakukan udah langsung jadi movement gitu. Dengan kayak mereka ikutan event kayak gini ya berarti kan makin besar lagi gitu keinginan orang-orang untuk ikutin hal yang positif dari mereka gitu kan. Karena lari tuh nggak melulu masalah cepat ya gitu kan, karena walaupun orang lihat timingnya misalnya berapa itu nggak perlu, ya penting kan untuk memulai untuk hidup sehat aja udah bagus banget gitu, dan itu bisa dia tularin ke keluarganya, dia tularin juga ke sekelilingnya gitu, terutama untuk orang yang fans-fansnya lah yang memang garis keras banget. Tapi pas kan udah banyak artis yang ikut turun maraton gitu Kak. Iya. Soraya sudah lama gitu, mungkin ketika lagi maraton apa sih yang dirasakan ketika lari gitu melawan apa rasa malas diri sendiri seperti apa sih gitu? Yang pasti rasanya tuh emang harus dilakuin sih, nggak bisa digambarkan ya. Pokoknya happy karena kan kita pasti punya target tertentu, bisa achieve target, bisa ngalahin diri sendiri. Karena kan lari nggak gampang, apalagi jaraknya juga jauh. Pasti banyak banget struggling selama berlari menuju finish. Itu yang bikin apa ya, nagih sih. Jadi kadang-kadang untuk kayak mengalahkan diri sendirinya tuh nggak mudah gitu, dan proses untuk latihannya juga nggak mudah, berbulan-bulan kita harus ngorbanin banyak pekerjaan, ngorbanin banyak waktu, ngorbanin banyak hal lah untuk bisa fokus trainingnya.